yang berjudul Produksi dalam Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Solahuddin RCMM selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Dan di sini saya akan memperkenalkan para moderator. Moderator pertama yaitu Muhammad Rifki Hasan, moderator kedua yaitu Ahmad Hoiri, dan moderator ketiga yaitu Maulidina Rofiah, dan moderator keempat yaitu Paspa Sohal Jamilah, dan moderator terakhir dengan saya sendiri yaitu Sitra Mina. Terima kasih. Untuk waktu saya silahkan. Saya akan menjelaskan tentang definisi produksi dalam Islam. Produksi dalam konteks Islam didefinisikan sebagai usaha untuk menambah nilai guna barang dan jasa dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan bagai berupa barang maupun jasa. Sekian dari saya. Sini saya akan menjelaskan beberapa teori dalam produksi Islam. Yang pertama yaitu ada kepatuhan terhadap syariat. Yang dimaksud dengan kepatuhan terhadap syariat itu dalam berproduksi itu harus mengikuti syarat-syarat syariat yang sudah ditentukan, seperti memproduksi barang-barang yang halal dan menjauhi memproduksi barang-barang yang tidak dianjurkan oleh syariat, seperti memproduksi barang yang haram atau dilarang oleh agama. Dan yang kedua itu ada kemaslahatan. Yang dimaksud kemaslahatan di sini dalam berproduksi itu harus mementingkan manfaat bagi orang-orang lain, tidak hanya mementingkan manfaat bagi diri kita sendiri, akan tetapi mementingkan bagaimana hasil dari produksi kita itu bermanfaat bagi orang-orang lain. Dan yang ketiga yaitu ada keadilan dan altruisme. Yang dimaksud dengan keadilan dan altruisme di sini, setiap berproduksi itu harus adil, terutama pada para karyawan dan juga konsumen. Dan yang keempat ada optimalisasi budaya. Nah, optimalisasi budaya di sini yaitu menganjurkan untuk memproduksi barang-barang atau budaya lokal, yang mana akhirnya barang tersebut bisa menjadi barang yang tembus terhadap pasaran global. Nah, yang terakhir yaitu ada sistem bagi hasil. Nah, dalam produksi di sini, sistem bagi hasil itu biasanya dilakukan oleh dua orang yang bersepakat untuk melakukan produksi, yang mana hasil ataupun keuntungan dari produksi tersebut itu dibagikan tergantung dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu 40/60 ataupun 50/50. Mungkin hanya itu dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang variabel biaya produksi dalam Islam. Variabel biaya produksi dalam Islam mengacu pada pengaruh yang berubah sesuai tingkat produksi dalam komponen variabel biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam proses produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung atau disebut juga dengan BTKN adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar upah tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi barang atau jasa. Yang terakhir, variabel overhead pabrik. Variabel overhead pabrik biasanya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau jumlah pelayanan yang diberikan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep isopuan dan isogos dalam Islam. Isopuan adalah garis yang menunjukkan kombinasi input untuk menghasilkan output yang sama. Isopuan merupakan salah satu konsep dalam ekonomi yang penting
untuk perusahaan dalam menghasilkan output yang semaksimal mungkin dengan biaya tertentu. Dalam Islam, produksi memiliki prinsip-prinsip tertentu, di antaranya menghasilkan sesuatu yang halal, berdaya guna, sejalan dengan tujuan konsumsi, dilandasi nilai-nilai Islam dan prinsip makosid syariat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isokun. Isokun dalam Islam merujuk pada konsep menggambarkan kombinasi berbagai faktor produksi yang dapat dibeli dengan biaya yang sama. Sedangkan isokun itu penting dalam ekonomi karena menjadi rujukan perusahaan untuk memproduksi hasil output semaksimal mungkin dengan biaya yang telah ditentukan. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan tentang materi produk dalam Islam. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.